Halo, selamat malam. Eh, saya Anthony Jason Vito, NIM 20210225. Di video ini kita akan membahas mengenai sentimen analisis menggunakan aplikasi K9. Ya, kita sekarang udah di aplikasi K9 ya. Bagi yang tidak tahu cara membuat file baru, kita bisa tekan File, kemudian New, ya. Kemudian K9 Workflow, Next, ini kasih nama, kemudian finish ya. Kemudian bisa save di repository yang diinginkan. Nah, jadi pertama-tama kita panggil ini ya. Kita harus scraping data dulu dari Twitter ya. Nah, untuk scraping data kita tidak menggunakan, pada video ini kita tidak menggunakan Knime, namun kita menggunakan uh, aplikasi extensionnya Python. Kita menggunakan extensionnya Python yang bisa kita dapat dari GitHub ya. Namanya Twin. Ini codingnya ya. Uh, apa kelebihan dari Twin ini? Pertama, kita tidak perlu menggunakan API dalam scraping data Twitternya. Kemudian kita bisa mengambil data sebanyak mungkin yang kita mau, tidak ada batas, dan kita bisa mengset tanggal. Sedangkan di Knife itu tidak bisa ya. Oke, setelah kita di sini start crawling, kemudian ini input ya, search-nya di sini, kita mau datanya berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan bahasanya apa. Ya, kemudian crawling di sini, try and accept ya. Kalau misalkan eh, aplikasinya jalan, itu eksekusi ini. Kalau tidak, itu print error. Nah, kita masukkannya ke Pandas ya, kemudian kita ekspor sebagai data CSV. Oke, ini kita namanya bebas ya. Dan jangan lupa .csv karena kita akan ekspor dalam bentuk CSV. Oke, setelah di running, kita akan mendapatkan filenya. Filenya itu eh, filenya yang ini ya. Ini setelah crawling kita mendapatkan tiga data ya. Kita crawling tiga data. Maaf, bukannya ini. Bitcoin. Nah, intinya ada tiga data ya. Eh, kita crawling ada tiga data, data username, date, and tweet. Oke, kemudian kita kembali ke K9. Di sini kita read datanya dengan menggunakan CSV ya. Kita bisa panggil di sini CSV reader. Nah, di sini CSV reader. Nah, kita bisa tarik ke sini dan kita panggil. Nah, ini kita bisa browse data yang kita scraping tadi dari mana. Oke, kemudian dilanjutkan dengan column filter. Fungsinya itu supaya kita mengambil tweetnya saja yang diolah, date dan username jangan nggak diolah ya. Jadi kita pakai tweet aja. Kemudian duplicate row filter kita gunakan supaya menghilangkan data duplikasi ya, supaya tidak ada data duplikasi yang masuk sehingga mempengaruhi data sentimen analisis kita. Seperti yang kita ketahui banyak data duplikasi ya kalau di Twitter itu dikarenakan oleh retweet. Nah, kemudian kita clear retweet. Nah, biasa kan ada yang RT-RT itu di depan tuh. Eh, ada RT yang bernama yang artinya itu retweet. Nah, itu untuk menghapusnya. Kemudian di bagian clear front mention dan clear middle mention, kita itu untuk menghapus nama ya, nama mention ya. Contoh misalnya tadi kan di sini ada mention ya. Nah, ini mention seperti ini nama orang ya. Nah, fungsinya untuk menghapus itu. Ini yang menghapus di depan, ini menghapus yang dari tengah ke belakang. Nah, cara ngapusnya gimana? Ini pakai not string manipulation ya. Misalnya kita yang di retweet, kita pakai regex filter. Maaf, kita menggunakan replace saja ya di sini ya. Di sini menggunakan replace saja, kita hapus RT-nya. Nah, yang di sini kita baru pakai regex. Jadi ini artinya menghapus kata yang berawalan dengan at hingga spasi. Jadi dari at hingga spasi. Jadi yang di tengah itu at nama bla 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 itu terhapus gitu misalnya. Ini juga sama.
Nah, kemudian kita menghapus hashtag juga sama, kita menggunakan regex libvisor ya. Konsepnya juga sama. Kemudian kita menghapus URL, eh, caranya juga sama. URL ini kita hapus ya, soalnya untuk dalam sentimen analisis tidak digunakan karena berbentuk link, sebuah link. Ini juga string manipulation, eh, menggunakan regex filter. Setelah itu to document itu digunakan untuk supaya kita bisa menggunakan eh, node repository extension ya. Jadi kita untuk project kali ini kita menggunakan node repository extension eh, text processing ya. Nah, kita menggunakan extension text processing jadi bisa di-download di sini. File install Canon extension, oke. Kemudian string to document, kemudian punctuation eraser itu untuk menghapus eh, ini tanda baca seperti titik koma, tanda seru, tanda tanya, plus, tambah, kurang, dan sebagainya. Kemudian case converter itu kita mengubah katanya menjadi huruf kecil. Setelah itu kita mengurangi mengekspor data menjadi Excel ya. Ini ada X karena ini sudah dikerja sudah di execute ya. Jadi kalau bisa sudah di execute itu tidak bisa lagi karena kenapa? Karena namanya itu udah tersimpan. Ya, kalau itu sudah tersimpan gini. Jadi kalau mau save lagi itu harus nama baru ya. Jadi ini sudah tersimpan. Kemudian dilanjutkan ya, ini pembersihannya sudah selesai ya. Kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita read CSV uh, yang sudah dikeluarin tadi ya, supaya lebih rapi aja. Nah, kemudian kita masukkan ke string manipulation. Sayangnya di sini waktu stop word filter di sini itu tidak bisa mendeteksi ini ya, M. M contohnya tuh seperti ini ya. Nah, contoh I am atau there atau he is, he is, his, she's. Nah, yang kayak apostrofi ini tidak bisa dibaca sehingga tidak terhapus. Sehingga mau tidak mau kita harus menghapusnya secara manual ya. Kita pertama menggunakan replace with M. Ini kita menggunakan string manipulation lagi. Lihat ini saya kembaliin ya. Ketik jadi M. Nah, sama is juga. Kemudian di bagian replace with R juga. Nah, setelah itu kita string manipulation ini untuk menghilangkan tanda emoticon yang seperti ini ya. Soalnya saya menemukan ada emoticon yang seperti itu di dalam data CSV-nya. Kemudian string to document itu supaya kita bisa melakukan proses menggunakan node text processing ya. Jadi ini kan node tambahan nih. Jadi kita harus pakai string to document supaya kita bisa masuk ke text processing. Kalau nggak pakai ini nggak bisa kebaca. Kemudian masuk ke stop word filter ya. Nah, stop word filter itu apa? Menghilangkan tadi eh, yang misalnya is, are, atau misalkan was juga were, kemudian eh, dan itulah stop word ya yang dalam berbahasa Inggris. Kemudian eh, kita masuk ke Stanford Lemmatizer. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk mengembalikan kata ke dalam bentuk yang seharusnya di dalam kamus ya. Misalnya seperti ada kata tidak baku. Misalnya katanya eh, drink. Nah, misalnya tapi di dalam file data kita tulisnya seperti ini. Nah, dia dia kembali jadi drink gitu misalkan seperti itu. Itu fungsi lemmatizer atau drinkin kan biasa ada yang drinkin kan biasa ditulis gini ada ya untuk kayak slang di chat gitu. Diubah menjadi drinking. Nah, gitu. Kembalikan ke dalam kata yang baku di dalam kamus ya. Kemudian back of word creator. Back of word ini
kita gunakan untuk mengeluarkan setiap kata yang ada di dalam teks kita ya. Misalnya don, sell, Bitcoin, base, dan selanjutnya ya. Jadi datanya menjadi sangat banyak sekali. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk dilanjutkan ke dalam tahap vektorisasi TF-IDF. Nah, di sini perhitungan TF-nya ya. TF-IDF itu ada 3 langkah. Pertama hitung TF dulu. Ini TF-nya. Kemudian IDF-nya. Untuk apa vektorisasi? Nah, untuk dapat IDF-nya. Nah, untuk TF-IDF itu kita dapatkan hasilnya menggunakan dikalikan ya. Karena tidak ada not perkalian di sini, jadi kita kalikan sendiri aja. Di sini saya menggunakan Java snippet ya. Nah, return TF-rel itu data TF tadi dengan IDF-nya, tabel sebelumnya ya. Nah, kemudian dapat nih. Nah, TF-IDF datanya di sini ya. Nah, kemudian dokumen vektor untuk apa? Jadi ini ya, ini kan bentuknya itu vertikal ya, menurun ke bawah ya. Kita itu butuh dia ke samping supaya bisa kita hitung. Nah, seperti ini. Ini hasil dokumen vektor itu seperti ini. Nah, setiap katanya tuh dipencar ke samping gitu supaya kita bisa olah ya. Ini namanya vektorisasi ya. Supaya kita bisa olah ke dalam algoritma misalkan kayak Naive Bayes, SVM, Random Forest dan sebagainya itu perlu divektorisasi terlebih dahulu. Kemudian ini saya di sini pakai column appender ya. Soalnya waktu saya masuk ke bagian back of words ini, eh, lematizer ini, data eh, data label yang sudah saya inputkan di awal tuh hilang ya. Nah, ini kan udah ada label text block ya. Nah, kemudian saya append aja di sini. Nah, ingat ya, kalau append itu data data awal sama data akhirnya harus sama ya, jumlah datanya. Kalau nggak bisa. Nah, di sini paling ujung, nah, sudah ada datanya. Nah, ini kan duplikat nih. Ada satunya ini. Nah, ini kan duplikat, nanti kita hilangin. Hilanginnya di kolom filter. Nah, ini kita keluarin ya. Jadi kita masukin yang text block ini adalah sebagai label. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam node algoritma k-nearest neighbor. Nah, di sini configure. Kita pakai labelnya itu text block ya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya bisa didapatkan ya di sini ya. Nah, kemudian untuk lihatnya lebih enak kita pakai statistics. Node statistics juga bisa lihat. Misalnya untuk occurrence-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk data labelnya neutralnya ada 231, positifnya 182, negatifnya 85. Nah, kalau misalkan untuk yang KNN itu positifnya 413, netralnya 78, negatifnya 7. Nah, kita juga bisa lihat dia sebagai chart ya di sini ya. Misalnya di sini saya chartnya itu lihat yang text block ini. Nah, kita apply, kita execute. Nah, dapat kita lihat di sini netral itu yang paling gede yang warna biru ya untuk bagian label text blocknya. Sedangkan untuk yang KNN, K nearest neighbor, kita bisa ubah lagi. Oke, oke, execute. Dan nah, hasil untuk K nearest neighbor-nya malah menunjukkan bahwa positif yang paling besar. Ya. Jadi sekian, terima kasih.